Kalau Mas Yanto sendiri memerankan apa Mas di wayang topeng ini? Sebagai Sengkuni. Oh, Sengkuni. Sengkuni itu licik gitu ya? Iya. Tapi sampai enggak licik kan? Cuman memerankan ya. Tapi kalau saya lihat juga mirip Sengkuni sampai. Mas Willy. Terus kalau Mas Willy sendiri memerankan apa di? Saya biasanya kalau di wayang topeng memerankan tokoh Arjuna. Wah, ya benar, sampean ganteng. Pantas jadi Arjuna. Untuk memerankan apa sampean? Mandura. Iya, Bolodewo. Bolodewo itu Raja Madura ya? Ya benar. Berarti itu beda dengan ini, beda dengan karakter sampean aslinya. Kalau orang Sumenep itu kan aslinya kan halus-halus, sopan-sopan. Sedangkan sampean memerankan peran Raja Manduro ya. Itu kan beda. Beda karakter sebenarnya. Apa? Saya nurut ada Pak Dan. Udahlah. Ini bermacam keraton di sini. Ini termasuk Punokawan, Mas. Ini golongannya Ki Lurah Semar. Oh, Lurah Semar. Ini dari pihak Ngastina, Mas. Ngastina ini Termasuk siapa? patihnya. Oh, patihnya. Ya bisa Raden Kartomarmo, Aswotomo, Sengkuni juga bisa. Ini yang bisa dipakai Raden Werkudara atau Seno. Oh, Werkudara. Atau Bima. Ini bisa dipakai di Ngastina, bisa dipakai Ratu, Mas. Bisa dipakai Ratu Duryodono. Oh, Duryodono. Rajanya Ngastina. Bisa pakai ini. Nah, caranya pakai seperti itu, Mas. Yeah. Itu nanti kan belum kuluk atau belum rambut dan busana yang lain. Oh, ada rambutnya juga? Ya, pakai rambut. Hanoman ada di dalam karena kategori sakral, Mas. Oh, gitu ya. Oke, Ya. oke. Menurut sejarah ini tidak boleh kumpul, Mas. Jadi tidak boleh dalam satu kotak. Ini sudah wasiat dari Mbah. Katanya dulu kalau dalam satu kotak itu tarung. Oh, tarung. Tarung. Itu Hanoman Makanya dengan saya sendirikan. Hanoman dengan siapa itu? Ini yang dibikin acara ruatan, Mas. Ini yang namanya Betoro Kolo. Oh, Betoro Kolo. Yang Oke. biasa ngejar untang-anting. Iya. Ini topengnya ini. Terus yang ini Hanoman. Oh, Hanoman. Ya. Iya, memang ada sesuatu kekuatan. Ya, memang beda, Mas. Ada suatu kekuatan yang saya rasakan di tubuh saya ini, seperti ada medan magnet. Ya. Saya baru yakin ini. Aura mistisnya beda. Iya, ya, sama benar. dengan ini beda. Kalau tadi kan cuma cerita, ini saya membuktikan bahwa memang benar-benar ada suatu energi yang saya rasakan ketika saya memakai topeng dari Hanoman ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar kalian semua? Tentu sehat dan tidak kurang dari suatu apapun. Hari ini saya berada di Desa Songgon, teman-teman. Desa Songgon, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Hari ini kita akan mengunjungi sebuah desa, kalau nggak salah Desa Bumisari, teman-teman ya. Dikarenakan kita ini diundang dan sudah janjian, maka mau tidak mau kita harus mengunjungi kediaman beliaunya yang mengundang saya, teman-teman. Walaupun hujan turun ini, teman-teman. Hujan turun dari tadi siang sampai saat ini belum juga berhenti, teman-teman. Dan untuk lokasi ini saya nggak tahu ini di mana ini. Nanti kita akan tanya di sebelah mana ya. Kemungkinan areanya area perkebunan Bumisari, teman-teman. Jadi info alamat lengkapnya saya nggak tahu, teman-teman ya. Aduh, jalannya rusak banget lagi. Udah rusak, terus kemudian hujan, teman-teman. Jadi di perjalanan kali ini kita tidak menggunakan gimbal, juga tidak menggunakan mikrofon dikarenakan hujan, teman-teman ya. Mudah-mudahan untuk audionya ini lumayan bagus, teman-teman. Coba kita tanya ke ini, ke mbaknya ini. Sebentar ya. Ternyata masih lurus, teman-teman, untuk jurusan ke perkebunan Bumisari.
Menurut informasi tadi pertigaan Nganan, terus kemudian pertigaan Nganan. Kira-kira perjalanan kisaran 4 kiloan. Waduh. 4 kilometer lumayan jauh. Karena apa? Karena kondisi jalannya rusak dan kemudian hujan ini teman-teman ya. Wow. Cuman tadi kita mau balik arah itu nggak enak teman-teman. Dan aduh sebentar, aduh, karena beliau ini requestnya udah lama banget teman-teman ya, dan baru kali ini kita bisa mengunjungi perkampungan beliaunya ini teman-teman. Dan menurut informasi dari beliau, ada salah satu penduduk ini yang memiliki peninggalan sejarah teman-teman. Saya nggak tahu peninggalan sejarah dari Majapahit atau Belambangan ya. Bentar aku tak berhenti dulu, ini kameranya ngeblur ini. Oke, kita lanjutkan kembali menuju ke mana ini, ke perkebunan Bumisari. Sorry teman-teman, ini otak juga ngeblank ini teman-teman, because jalannya rusak dan hujan nggak berhenti-berhenti. Jadi saya mempergunakan tangan satu untuk nyetir dan tangan satu lagi untuk memegang kamera. Bahaya nggak nih? Mestinya bahaya banget ya. Masalahnya kondisi dan situasinya nggak memungkinkan untuk memakai mikrofon dan gimbal teman-teman. Jadi seadanya kita menuju ke perkebunan Bumisari dengan alat seadanya, hanya menggunakan handphone ini teman-teman ya. Waduh, masih jauh nggak ini? Kalau masih jauh, kayaknya gimana ya? Aduh, udah jauh, kemudian hujan deras, terus kita ngelewatin apa ini ya? Waduh, nggak jelas ini teman-teman. Nggak jelas banget pokoknya. Nanti habis ini coba kita WA dulu ya beliaunya ya. Kira-kira jauh nggak ini ya? Wow, jalannya rusak, kita pakai tangan satu lagi nih. Jadi seperti ini teman-teman jalannya teman-teman ya, hancur lebur. Wow. Terus motor saya ini lagi error ini ada sesuatu yang nyala ini teman-teman. Nggak tahu apanya ini ya. Mudah-mudahan kita bisa selamat sampai tujuan dan tidak kurang dari suatu apapun. Jadi kita udah sampai di masjid mana ini? Masjid Pelataran Desa Bayu. Oh, udah Desa Bayu ini ya. Bentar, mungkin daerah sini teman-teman. Karena kita emang nggak sampai perkebunan, cuman area perkebunan. Kemungkinan seperti itu. Kalau nggak salah sih desanya Desa Bayu, Kecamatan Songgon. Nggak sampai ke perkebunan Bumisari, cuman jurusannya aja jurusan Bumisari. Bentar, aku mau berhenti, aku mau WA subscriber kita yang meminta kita untuk mereview kampungnya beliau teman-teman. Ini di Masjid Darul Falah lah. Oke, aku berhenti dulu sambil mencari informasi. Ternyata salah jalan teman-teman.
kita harus belok kanan arah ke perkebunan Bumi Sari. Terus sampai sini ini kemana lagi ya? Lurus terus mentok. Waduh. Kira-kira ngerjain apa enggak ini orang ya? Katanya sih 3 kilo. Tapi kita udah 3 kilo lebih ini perjalanan ini teman-teman. Dan ini kita berada di Desa Bayu, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Posisinya masih berada di Desa Bayu, teman-teman. Wah, ngeblur ini. Ngeblur no kameranya no. Dilapin aja deh. Dilapin pakai tangan seadanya, nggak usah pakai lap. Yang penting kita sampai di rumahnya subscriber yang mengundang kita, teman-teman. Ini sampai mana ini? Puskesmas Pustu Bayu. Puskesmas Putu Bayu itu apa itu? Waktu menunjukkan pukul 4.38 menit. Ternyata kita harus belok ke kanan, teman-teman. Wow, masih 1,6 km. Gila, no. 1 kilo 6 meter lagi baru kita sampai di lokasi. Kalau jalannya parah aku balik aja. Tapi ini jalannya udah pavingan dan sedikit agak bagus. Kita lanjutin aja dulu, teman-teman. Ngeblur lagi, no. Oh, udah enggak. Gila. Badan dingin, menggigil, perut lapar. Aduh, belum beli rokok lagi. Rokoknya habis deh. Wah, harus cari warung ini. Dan kita sudah mulai memasuki apa ini? Hutan apa perkebunan nih, teman-teman? Wow. Oh, mungkin di depan sana masih ada rumah, teman-teman ya. Oh, berarti kebun ini, teman-teman. SDN 2 Bayu. Wah, ini kita kemana ini? Kanan apa ke kiri? Kita berhenti dulu. Up. Ternyata masih jauh, teman-teman. Habis barusan kita tanya ke warung sambil beli rokok untuk menuju ke area perkebunan Bumi Sari. Ternyata masih lurus ya. Kalau tadi belok kanan kita salah. Jadi memang kita harus lurus ya.
pemandangannya lumayan bagus juga ini ya, di daerah Desa Tegalrejo ini. Desa Tegalrejo apa Dusun Tegalrejo ya? Dusun Tegalrejo ya? Oh ya, Dusun Tegalrejo, Desa Bayu, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Kita udah sampai di depan musola apa ini? Takbal Blank, no? Pada kedinginan nih teman-teman. Waduh, udah kedinginan, banyak portal lagi. Nah, ini dia PT Bumi Sari Maju. Sukses, kita udah sampai di sini. Coba kita akan menghubungi Pak Sukmo Sejati ya. Bentar. Dan alhamdulillah teman-teman, kita sudah sampai di depan rumah beliaunya. Ternyata di sini adalah paguyuban seni wayang topeng Sri Kandi Blambangan. Oh, jadi ada kesenian wayang topeng Sri Kandi Blambangan. Terus kemudian ini sekretariatnya di sini teman-teman. Kesenian wayang topeng Sri Kandi Blambangan, Kecamatan Songgon. Bapak Budiono, nomor induknya sekian-sekian. Melayani jaranan campur sari, ogok-ogok, wayang topeng Pangruwat. Wow, keren. Kita coba untuk masuk dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, malam hari ini kita berada di Dusun Tegalrejo, Desa Bayu, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Dan malam hari ini kita berada di kediaman Bapak Budi ya. Bapak Budi, pemilik dari apa itu wayang? Seni wayang topeng. Seni wayang topeng teman-teman. Sri Kandi Blambangan. Hah? Sri Kandi Blambangan. Seni wayang topeng Sri Kandi Blambangan. Beliau ini adalah ownernya dari Seni wayang topeng Sri Kandi Blambangan. Dan malam hari ini kita ingin berbincang-bincang dengan beliau mengenai seni wayang topeng Sri Kandi Blambangan. Dan menurut sejarahnya, seni wayang tersebut itu berasal dari Pulau Madura. Cuman sudah bertahun-tahun, berpuluhan tahun seni wayang topeng itu berada di Kabupaten Banyuwangi. Jadi menurut informasi dari beliaunya itu, seni wayang topeng tersebut adalah dikolaborasikan dengan kesenian dari Banyuwangi, Mas. Betul. Saya bisa minta waktunya sebentar untuk menceritakan asal muasal seni wayang topeng hingga berdiri di Banyuwangi ini, Mas Budi. Kalau secara awal seni wayang topeng itu kan memang asli wayang Madura ya Mas. Singkat ceritanya itu kenapa kok ada di Banyuwangi, mungkin ada cerita tersendiri lah. Akhirnya dari sejarah kakek saya ini yang namanya Bapak Muraksan. Ya, kakek saya itu namanya Bapak Muraksan. Dari Bapak Muraksan itu ke bapak saya yang namanya Pak Juwarto. Pak Juwarto. Ya, dari situlah Bapak Juwarto itu merintis sebuah kesenian. Dulunya itu dari era 60-an, 61-62. Tahun 61-62. Ya, dulu itu ada terdiri dari 61 itu namanya dulu Rukun Famili. Oh, Rukun Famili. Ya, Rukun Famili, ya, yaitu yang disutradarai dengan bapak saya Pak Juwarto itu, gitu loh. Jadi dengan berjalannya waktu ganti nama. Jadi ganti nama. Ya, ganti nama. Ya, yang namanya Laras Mustoko Jalmo. Laras Mustoko Jalmo. Akhirnya singkat cerita ada permasalahan lah, gitu ya. Jadi nggak perlu diungkapkan lah.
Nah, akhirnya saya punya inisiatif menjalankan amanah peninggalan kakek saya ini yang berwujud gamelan. Oh, gamelan. Ya, gamelan dan topeng sendiri itu. Topeng itu kan yang dipakai loh, Mas. Nah, jadi akhirnya saya punya inisiatif ganti nama dengan adanya peninggalan kakek saya ini yang berwujud gamelan dan topeng ini, akhirnya terlahirnya Sri Kandi Blambangan ini, Mas. Nah, sedangkan Sri Kandi Blambangan ini baru, dikatakan baru. Namanya ya? Namanya ini baru. Kalau nama Sri Kandi Blambangan ini baru. Berdirinya Sri Kandi Blambangan ini mulai bulan Agustus, kita main perdana itu tanggal 22. Tanggal 22 bulan Agustus ya. Tahun 2024. Oh, 24. Ya, 2024 akhirnya sampai sekarang kita kan baru. Nah, kalau masalah peninggalan apa yang saya bicarakan tadi itu dari almarhum kakek saya itu ya wujudnya gamelan masih ada di Sri Kandi Blambangan ini. Dari era tahun 61-62 gitu. Nah, akhirnya dari Bapak selaku sutradara dari tahun sekian, berhubung Bapak itu sekarang sudah lanjut usia, jadi saya selaku anak kan nggak tega tuh, Mas. Nah, kalau Bapak itu masih ngajarin orang-orang anggota lah intinya. Nah, jadi saya punya inisiatif, Bapak selaku pendamping aja gitu loh, biar saya yang meneruskan tahta gelar dari Bapak saya ini selaku sutradara. Jadi di Sri Kandi Blambangan itu saya punya gelar owner sekaligus sutradara, Mas. Owner sekaligus sutradara gitulah di Sri Kandi Blambangan ini gitu loh. Untuk apa namanya, wayang itu? Wayang topeng. Wayang topeng ya. Wayang topeng semenjak diganti nama menjadi Sri Kandi Blambangan itu sudah berapa kali tanggapan, Mas? Kalau dari rukun famili itu sampai Laras Mustoko Jalmo itu peninggalan kakek saya itu yang berwujud topeng sama gamelan sudah bertahun-tahun. Sudah bertahun-tahun. Tahun-tahun. Mulai tahun 61, Pak. Mulai tahun 61. Dari tahun 61-62 berjalannya sampai 61-62. Ya sampai katakan bisa 2024 lah. Karena kan awal berdirinya Sri Kandi ini 2024. Tapi peninggalan tetap sama. Tetap sama ya. Nah, cuman sekarang beda kubu, beda owner lah intinya. Tapi peninggalan tetap almarhum Pak Muraksan ini. Karena apa? Saya bilang itu peninggalan dari Pak Muraksan karena dari awalnya kakek saya itu punya gamelan sama topeng ini yang saya lestarikan sampai saat ini gitu. Yang saya bawa di Sri Kandi Blambangan. Itu kalau topengnya itu udah berapa biji topengnya itu, Mas? Kalau topengnya dari kakek saya sekitar kurang lebihnya 50-an. Oh, 50-an. 50-an topeng dan bermacam-macam karakter di situ. Jadi bermacam-macam topeng itu kan berbentuk wajah kan? Ya, berbentuk tokop lah, tokop ya. Beda-beda berarti? Beda-beda. Untuk ukurannya? Untuk ukurannya itu sama karena semua make itu rata-rata kena bisa make ya? gitu. Jadi kalau misalkan wajah saya besar bisa tetap bisa masuk tetap ya? bisa masuk. Berarti ada mengandung sesuatu hal yang sakral berarti? Ya sakral. Kalau sakralnya itu bisa dikatakan itu 100% sakral, Mas. Oh, 100%? 100% sakral karena di wayang topeng sendiri itu karena kita larinya itu ke acara ritual pangruat. Sakralnya di sini. Jadi ritual pangruat ya? Ya pangruat gitu. Kalau orang sini bilang itu ruatan. Ruatan. Ya, ruatan. Terus kemudian ini kalau misalkan ini saya ambil salah satu contoh ya. Kalau keris itu kan ada yang namanya dimandikan setiap satu suro. Ya. Kalau untuk topeng ini gimana itu? Kalau saya itu mengikuti alur dari almarhum kakek saya Pak Muraksan itu memang amanahnya beliau itu tiap 1 bulan sekali di malam Jumat Legi, Mas. Oh, Jumat Legi? Ya. Dikasih itu kita ada ritual khusus. Oh, ritual khusus. Ya. Kalau orang Jawa kita tuh ada doa tertentu pakai mowo itu ya kita pakai ritual seperti itu. Tapi kadang kita nggak harus malam Jumat Legi. Kan lebih banyak kan atau lebih bagus kan. Kadang meski 1 bulan kita bisa 2 kali, 3 kali. Cuman intinya kalau dari kakek saya itu tiap malam Jumat Legi. Tiap malam Jumat Legi. Nah,
Karena ceritanya itu dulu gini, kalau malam Jumualegi itu kita telat, itu katanya bapak saya dan saksi-saksi dari saudara saya yang lain itu dulu kalau malam Jumualegi kita telat untuk ritual ya, itu katanya bunyi. Oh, bunyi. Ya, bunyi baik dari topeng atau dari gamelan itu ngasih kode. Mas. Kasih kode, mungkin secara logikanya kok sampean nggak eling aku gitu loh, bahasa katanya seperti itu. Jadi makanya sampai saat ini saya itu harus betul hati-hati ya malam Jumualegi, kadang nggak sampai malam Jumualegi kita adakan ritual khusus gitu. Jadi wayang topeng ini kalau dalam kisah atau janger ya, itu kan kalau janger itu kan wayang orang ya. Iya, wayang orang. Kalau wayang topeng berarti orang yang memakai topeng. Pakai topeng, betul. Itu mengisahkan cerita-cerita atau apa itu, Mas? Kalau wayang topeng? Kalau wayang topeng itu kalau sejarah. dari pakem cerita, Mas, kita kalau dari pakemnya itu kan Mahabharata. Oh, Mahabharata. Mahabharata. Karena apa? Di situ ada Krishna, ada Nakula, ada Sadewa, ada Prabu Kuntodewo. Karena itu kan awal ceritanya itu kan Mahabharata. Cuman apa yang terjadi kok di topeng itu mungkin ada cerita tersendiri. Itu. Makanya kalau di topeng itu kita diundang orang misalkan membawakan sebuah cerita atau kita yang bawa atau request dari tuan rumah itu kan berbeda-beda cerita. Tapi yang intinya kita di cerita apapun request atau kita yang bawa itu tidak akan meninggalkan dua kubu ini, dua keraton lah istilahnya. Ada Pandawa, ada Ngastina. Itu loh. Misalkan kalau di Pandawa itu ada Prabu Kuntodewo, ada Raden Werkudara, Nakula, Sadewa, dan juga benteng-benteng yang lain seperti Raden Arjuna, Raden Gatotkaca, Prabu Mandura. Itu nanti di Ngastina pun juga ada Prabu Duryodana, Raden Sengkuni, dan patih-patih yang lain. Berarti kalau wayang topeng ini asal muasalnya dari Madura. Kalau misalkan yang mengundang itu orang Banyuwangi Using, itu bahasanya yang dipergunakan bahasa apa itu, Pak? Kalau kita tanggapan itu kita tergantung mengikuti alur yang nanggap, Mas. Oh, yang nanggap. Tergantung faktor lingkungan. Kalau lingkungannya kita itu mayoritas orang Madura, ya kita dalang kita pakai versi Madura. Bahasa Madura. Ya, Pak. tapi rata-rata kalau di kan wayang topeng itu kita melayani tanggapan itulah. Itu kan lokal-lokal sini aja, Mas. Mayoritas kalau orang sini itu kan ada Madura, ada Jawa. Jadi kita kolaborasi. Cuman bahasa Maduranya kita 80%, mungkin Jawanya 20%. Karena kita mayoritas main di lokal Madura. Ya. Tapi misalnya kita main di lokal Jawa, ya otomatis yang 80% lokal Jawanya, Mas, bahasa Jawanya gitu. Kalau saya kan belum pernah ngelihat wayang topeng. Yeah. Ini jujur belum pernah ya. Kalau wayang topeng di Sunda saya pernah itu. Yang adat Sunda di daerah Jawa Barat itu mereka pakai bahasa Sunda. Terus kalau wayang topeng yang ada di Banyuwangi ini karena asal muasal dari Madura, bisa nggak ngasih contoh? Misalkan Masnya sekarang pakai bahasa Madura dengan tokoh Bima. Lumit, coba pakai bahasa Madura memberikan contoh ke saya. Ketika sampean menjadi tokoh Bima, tapi menggunakan bahasa Madura. Ya kan kalau Werkudara itu kan itu kan bahasanya agak besar. Jadi kalau di Madura kan itu kan gini, dia kan kalau kan gitu. Nah, misalkan Bekna sapa dari Dima Bekna kan gitu bahasanya. Kalau Werkudara itu kan bahasanya agak besar. Jadi gini mungkin. Sapa ban. Logatnya gitu Werkudara itu seperti itu. Jadi ada hentakannya. Karena logat besarnya itu kan Raden Werkudara atau Seno itu seperti itu. Kalau yang paling susah itu apa? Yang paling susah karakter dari Pandawa 5 ini yang paling susah kita menirukan itu siapa kira-kira?
Ya kalau yang susah itu kalau di Pandawa itu ya Werkudara itu Mas. Bukannya Arjuna? Kalau kan Arjuna halus. biasa. Oh biasa. Arjuna biasa, Raden Gatotkaca itu biasa. Terus Prabu Kuntodewa itu ya lemah lembut dan gitu. Apalagi Nakula Sadewa dia kan juga sanak kadang dari Prabu Kuntodewa. Itu yang biasa. Yang agak lain dari nada pembicaraannya ya Raden Werkudara itu. Karena dia besar, agak getar gitu. Dan dia itu kan apa ya? Di kala waktu dia mau ngamuk dia kan mengeluarkan kekuatannya dari ceritanya Werkudara itu kan seperti itu kan gitu. Berarti kalau Arjuna Hentakan yang dikeluarkan Raden Werkudara itu kan hentakan gitu, hentakan. Berarti kalau Arjuna gampang lemah Nah, lembut. kalau Arjuna itu kan lemah lembut. Karena dia kalau orang Jawa bilang dia itu kan penengahnya Pandawa. Penengahnya Pandowo kan. Jadi bisa dikatakan dia itu bentengnya orang Pandawa. Jadi apabila Pandowo itu diganggu, pasti yang membentengi pasti Raden Arjuna ini. Bisa jadi dengan Raden Gatotkaca, mesti dia tamengnya di situ. Bisa jadi dengan Raden Gatotkaca. Ya. Gatotkaca itu anaknya Werkudara. Bukan, dia anaknya Rimbi. Oh anaknya Rimbi. Ya anaknya Rimbi. Bapaknya? Cuman dia di keraton Pringkundani gitu. Punya keraton sendiri, cuman dia masih keluarga di Pandawa itu. Misalkan Pandawa terganggu dari pihak Ngastina mau nyala ke Pandawa, pasti yang hendak menerima terlebih dahulu. Misalkan waktu itu disalahin ada Arjuna, terus dia yang melawan dulu, membentengi sanak kadangnya itu. Bisa dikatakan bentengnya atau penengahnya orang Pandawa itu. Kalau contoh-contoh topeng-topengnya itu lengkap Mas ya? Lengkap Mas. Ada kisaran berapa di sini? Kurang lebih 50 Mas. 50 ya, ya? kalau nggak salah dihitung itu antara 48 49. Ya kurang lebihnya 50 lah. Itu dari 50 itu diruat semua ya? Apa salah satu aja atau ada misalkan kalau ini apa? Rajanya atau gimana itu? Dari sekian ini apa diruat semua atau salah satu aja itu? Kalau yang waktu ruatan malam Jumat. Oh, kalau masalah intinya itu ritual khusus tiap malam Jumat legi itu semuanya Mas. Oh semuanya? Semuanya. Buset. Semuanya itu kan apa pakai itu loh. Mowo itu kan orang Jawa mau pakai kemenyan itu semuanya. Oh, semuanya. Dari gamelan, baik dari topeng semua itu kita ritualkan. Loh, termasuk gamelan juga diritual? Iya. Nah, intinya semua peninggalan dari kakek saya itu semua nggak sampai ada yang tersisa atau yang ditinggalkan, semua kita ritualkan. Ya intinya memohon izin lah supaya saya selaku generasi penerus merawat peninggalan beliau, ya minta keselamatan, minta doa lah. Intinya seperti itu. Tapi ketika sang pemain ini sedang ada tanggapan, kira-kira pernah nggak misalkan sang pemain ini kan sedang apa itu namanya menokohkan dirinya sebagai Bima. Ya. Nah, kira-kira ketika dia menokohkan dirinya sebagai Bima, topengnya kan topeng Bima juga ya? Ya. Pernah nggak terjadi suatu keanehan atau kesurupan atau gimana seperti itu? Kalau di lakon itu jarang sih Mas. Oh jarang ya? Kalau kita menjalankan sebuah cerita itu jarang terjadi. Kenapa ya pernah terjadi, cuman jarang lah. Yang sering terjadi itu kita waktu menjalankan acara ruatan Mas. Oh. Acara inti lah. Waktu ruatan. Ya, itu. waktu Oh, jadi ruatan. ada ruatannya itu. Ada ruatan, makanya intinya itu topeng itu melainkan intinya kebanyakan acara ruatan, acara sakral ruatan. Mas. Berarti ketika orang ini misalkan saya ada keperluan nih untuk nyewa topeng, wayang topeng. Ya, betul. Berarti saya ada cara ini ya, ada cara ruatan saya. Ya. Tuan rumah ini Kan ya. dia belum tentu Mas, kadang gini, meskipun orang itu nggak ruatan tapi tertarik mau nanggap topeng. Ya nggak apa-apa, kita layani. Nggak apa-apa ya. Ya meskipun nggak acara ruatan, cuman kebanyakan yang ngundang dari pihak wayang topeng itu acara ruatan. Acara ruatan. Walaupun kita tidak ada acara ruatan, Mau kita nanggap, ngundang. ya nggak apa-apa, tetap kita layani. Tapi waktu ada acara seperti itu, saya nggak ada acara ruatan nih. Iya. Terus saya pengen ngundang wayang topeng. Ya. Nah, nanti ada ruatan nggak di situ? Nggak ada Mas. Oh nggak ada ya? Nggak ada. Ruatan itu kan ceritanya gini, suatu contoh ya.
Masnya punya anak 3. Iya. Laki 2, perempuan 1. Jadi kan yang satu ini diruat mas, gitu loh. Jadi intinya ruatan seperti itu. Oh gitu ya. Sedangkan ruatan sendiri itu kan ada sarana prasarana. Jadi ada ini ya. Itu tingkat kesakralnya dari situ. Apabila itu nanti ada dari salah satu sarana dipalsukan atau ada kekurangan, disitulah kita bisa terjadi atau kesurupan dan sebagainya itu bisa jadi. Jadi intinya itu bukan intinya. Kalau saya misalkan ada ruatan nih, saya ngundang sampean ya. Yang menyediakan ubur rampe itu siapa? Saya atau dari tuan rumah mas? Oh tuan dari rumah. Si penanggap itu tadi. Cuman sampean yang ngasih catatan ya ini. Ya kebanyakan ini. Kalau dari tuan rumah itu tahu, ya enggak apa-apa. Kita burung kers aja. Tapi kadang kalau memang nggak tahu, kita nanya dari pihak kesenian, ya kita pakai tulisan. Tulisan apa aja yang harus. Apa aja ini nanti siapkan ini aja. Tapi mesti ada itu ya di pasar ya. Ya rata-rata di pasar mas. Ada ubur rampe. Kalau kayak apa ya? Ada kayak panci, sumblo, kayak dandang itu kan semua ada di pasar. Paling yang nggak ada di pasar itu kayak air laut, ya air petemon dan kayak pulau pendem itu kan nggak ada di pasar kan, cari lah. Air petemonnya apa air petemon? Air petemon itu misalkan ketemu air dari sini, sungai dari sini, sungai dari sini, tempuk. Gitu, ketemu mas. ya. Ya ketemu lah, air ketemu lah. Air tempuk ya. Air tempuk. Jawanya gitu. tempuk. Kalau Jawanya kan air petemon. Air patemon. Jadi seperti itu teman-teman. Air patemon itu adalah dari kali tuh mas ya? Ya dari kali. Kali A dan kali B kemudian ketemu. Tempuk, gitu. Di sini diambil. Diambil di tengah-tengah. Kalau air laut kan gampang. Ya gampang air laut. Tapi kalau tingkat kesakralan gini mas, kadang ambil air laut itu, makanya saya sering kalau nanggap wayang itu saya bilang ke tuan rumah, kalau untuk mencari sarana air laut dan sebagainya, betul-betul lah cari orang atau saudara yang bisa dipercaya. Karena saya dulu pernah kejadian mas, air laut diganti air biasa dikasih garam. Oh air laut dikasih biasa dikasih garam. Iya, kan sama-sama asin loh. Ya. Itu kan pun juga sudah memalsukan. Itu nanti takutnya terjadi mas, waktu kita menjalankan ritual terjadi kesurupan dan ya. Kalau menurut penonton sih bagus. Tapi kalau bagi kesenian kan nggak enak. Misalnya kita itu main inginnya kan selamat mas. Dari pihak kesenian itu selamat, dari pihak tuan rumah pun selamat. Itu misalkan ada yang kesurupan ya, itu yang nyembuhin siapa itu mas? Ya rata-rata itu dalang biasanya mas, dalang. Oh dalang, ada dalangnya juga ya? Ya kan wayang ini pakai dalang. Jadi wayang itu nggak ngomong sendiri tapi pakai dalang. Lo pakai dalang? Jadi wayangnya itu cuman bergerak doang? Jadi mengikuti alur ceritanya dalang. Misalkan katanya dalang itu kamu, ya si wayang itu tinggal duding kamu. Oh masya Allah, saya baru paham. Tak kirain itu teman-teman untuk wayang apa nih? Wayang topeng. Wayang topeng itu tak kirain juga dia ngomong. Ternyata ada dalangnya. Pakai dalang. Mereka hanya bergerak aja ya? Ya tinggal bergerak. Seperti itu. Dalangnya orang mana mas? Dalangnya orang sini aja mas. Oh sini, cuman ya, sutradaranya sampean? Ya sutradara saya. Berarti dalang itu mengikuti sutradara? Nanti kita sharing mas, misalkan ada tanggapan, kita sharing sama dalang. Misalkan dalang yang bikin cerita, nanti dari dalang itu dikasihkan ke saya untuk DT teman-teman. Misalkan dalang kasih cerita ini, nanti bawa cerita ini, ya nanti saya koreksi. Jadi nanti saya DT teman-teman itu anggota wayang disesuaikan karakternya masing-masing. Oh ini Raden Arjuno, oh ini yang bagus ini, nanti Werkudara yang bagus ini. Nanti dari dalang dikasihkan saya. Waktu tanggapan nanti di atas panggung juga saya yang ngatur semuanya supaya mengikuti alur cerita dalang itu. Ternyata hampir mirip dengan wayang kulit. Nah, cuman kalau ini kan berbentuk orang, jadi manusia yang bergerak, cuman ada dalangnya. Kalau wayang kulit itu yang menggerakkan, terus suaranya juga dalang. Seperti itu, saya baru paham ini mas. Dari tadi saya nggak ngeh, tak kirain itu kayak ini janger atau ketoprak itu. Beda. Dia kan ngomong sama gerak itu kan sendiri. Ya. Oh, jadi seperti ini ya. Kalau di dunia musik itu lewat lip sync ya.
Cuman dia nggak cuman geraknya aja, gerak ya. Menggerakkan, Mas. Menggerakkan. Jadi sama dengan Menyesuaikan dengan pembicaraan dalang. menyesuaikan. Ya, misalkan dalang ceritanya kamu dari mana? Ya tinggal duding. Kalau Penting amat sama saya, ya dia tinggal apa namanya menggerakkan aja, mengikuti kata-kata si dalang itu tadi. kalau yang susah itu berantem, Mas, berantem ya. Ada nggak berantemnya itu? Ya namanya cerita itu kan pasti ada peperangan, Mas. Nah. Ya. Tapi kalau peperangan dia gerak sendiri berarti ya? Ya, Tidak mengikuti- kalau peperangan itu memang sudah misalkan peperangan dari Ngastina musuh Pandawa. Itu nanti ya dari Pandawa sama Ngastina ya dia perang sendiri. perang sendiri nggak ngikuti dalang aja gitu ya? Nah, geraknya yang ya? mungkin gini, dalang itu mungkin cuman mengimbangi suara. Suara ya? Ya, suara aja. Tapi nanti yang versi perang ini ya dua kubu ini tadi yang perang gitu loh. Untuk perangnya itu udah ada latihan ya? Dia kan pakai jurus biasanya. Ya, kalau masalah peperangan itu jauh-jauh hari Mas kita sudah Latihan. ada latihan. Jadi kita bikin kolaborasi dan teknik-teknik aksi panggungnya seperti apa, pola lantainya seperti apa itu sudah dibikin jauh-jauh hari. Jadi kalau misalkan Bima musuh Duryudana, itu nanti Duryudana geraknya seperti ini, Bima seperti ini. Ya, nanti ya saya yang set. Oh, nanti geraknya dari pihak Ngastina seperti ini, nanti yang dari pihak Pandawa seperti ini. Jadi kita membuktikan aksi perang di panggungnya nanti seperti ini. Kita bikin kolaborasi. Seru itu teman-teman. Kalau misalkan kita melihat Aksi panggung lah. aksi panggung langsung ya. Next time mungkin kapan-kapan kita akan ikut beliaunya untuk mengikuti aksi panggung.